Bagi penduduk Jakarta, nama pecah kulit sudah bukan nama yang asing lagi, karena ada daerah yang disebut Kampung Pecah Kulit dan ada pula Pasar Pecah Kulit. Tempat ini berada di sekitaran Jalan Pangeran Jayakarta pada masa kini yang pada masa itu disebut Yakatraweh. Tapi saya yakin masih banyak orang yang belum tahu ada apa yang terjadi di balik pecah kulit atau peristiwa pecah kulit. Sebagian orang tua yang masih ada, mereka selalu bercerita tentang living legend pecah kulit yang terkait dengan seorang Indo yang bernama Peter Eberveld. Jalan Pangeran Jayakarta ini dikenal sebagai jalan yang cukup ramai dalam kegiatan sehari-hari, khususnya untuk kegiatan bisnis, karena memang Jalan Pangeran Jayakarta ini adalah salah satu sentra bisnis yang paling sibuk di Jakarta. Jadi tidak heran kalau misalnya orang itu sudah mengenal daerah pecah kulit. Mari kita ikuti kisahnya. Sebelum kita mulai membahas cerita ini, silahkan ditekan tombol subscribe agar kita dapat terus mengikuti cerita-cerita lain yang tidak kalah menariknya dengan cerita ini. Pada masa itu, Jalan Yakatraweh dikenal cukup menyeramkan karena di jalan tersebut terpancang sebuah tengkorak yang ditancapkan sebuah tombak di atas sebuah prasasti yang isinya juga sangat mengerikan, yaitu sebuah kutukan di mana di tempat itu dilarang membangun sebuah bangunan ataupun bercocok tanam, karena kutukan tersebut sebetulnya ditujukan kepada seluruh masyarakat pribumi agar tidak melakukan makar kepada pemerintah Hindia Belanda. Kisah ini dimulai dari seorang yang bernama Peter Eberveld atau biasa disebut Erveld. Siapakah Peter Eberveld ini sebenarnya? Ia lahir dari seorang ayah berkebangsaan Jerman dan ibu berkebangsaan Siam. Ketika datang ke Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu, Peter Eberveld senior adalah seorang penyamak kulit. Karena dia sangat kaya dan pandai, akhirnya dia terpilih menjadi wakil ketua Hemrat di Batavia. Peter Eberveld mewarisi tanah yang sangat luas dari ayahnya. Ada beberapa hektar di daerah Pondok Bambu. Karena pernah berselisih dengan Hemrat, Dewan Hemrat. Akhirnya pada tahun 1708 sebagian tanah diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan sejak itulah mulai terjadi friksi-friksi antara Peter Eberveld dengan pemerintah. Sebuah data yang cukup valid diambil dari buku tulisan sejarawan Belanda, Profesor Dr. E.C. Molsbergen, yang menyatakan bahwa adanya dugaan persekongkolan jahat untuk melenyapkan orang kulit putih di Batavia yang digerakkan oleh sekelompok orang. Dugaan itu muncul pada pemerintahan Gubernur Jenderal Zwartenkroon pada tahun 1721, tepatnya di bulan Desember. Molsbergen sendiri sebetulnya termasuk orang yang menyaksikan adanya persekongkolan jahat tersebut. Berdasarkan tulisan Molsbergen, isu persekongkolan jahat itu merebak ketika seseorang yang bernama Richard Heeren, seorang komisaris Bumi Putra yang bertugas mengawasi kegiatan Bumi Putra dalam lingkungan pemerintah Hindia Belanda. Ketika masa itu lazim keluarga keturunan Cina membakar petasan ketika sedang mengadakan pesta. Tapi malam itu ada sejumlah petasan yang masuk ke dalam benteng Zelandia dan membakar sebagian benteng dan menghanguskan persediaan atau logistik dari pemerintah Belanda. Tentunya ini menimbulkan kecurigaan apakah peristiwa ini kebetulan atau disengaja. Namun diduga ada terjadi penghasutan. Ketika dicari penyebabnya, disitulah berceceran jimat-jimat yang terdiri dari lempengan logam yang setelah diusut ternyata jimat itu adalah barang dagangan dari Peter Eberveld dan Raden Kartadria, sehingga isu untuk makar itu mengarah kepada
Peter Eberveld. Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, Van Horen, akhirnya mengambil sebagian tanah milik Eberveld sebagai milik company. Dan Eberveld diwajibkan membayar 3.300 ikat padi. Nah, sejak itulah sering terjadi perselisihan antara Eberveld dengan pemerintah Belanda. Dan disitulah juga timbul kecurigaan pemerintah Belanda keterlibatan Eberveld dalam membantu Bumi Putra untuk kegiatan-kegiatan perlawanan atau makar. Perselisihan itu akhirnya berbuntut kepada penangkapan Eberveld. Dan kemudian Eberveld ditangkap bersama seorang bangsawan atau pangeran dari Banten yang bernama Raden Kartadria, termasuk seorang dari Sumbawa yang bernama Layek. Dan siapa pula tokoh Raden Kartadria? Raden Kartadria adalah seorang keturunan bangsawan dari Banten yang berada di Batavia. Setelah diselidiki, ternyata ada kegiatan bersama yang dilakukan bersama dengan Peter Eberveld, yaitu menjual jimat yang berupa kepingan-kepingan tembaga dijual dengan seharga 1 shilling. Tentunya ini membuat pemerintah Belanda juga curiga. Untuk apa ketika masyarakat membeli jimat itu yang katanya tertulis di situ anti tembak? Artinya mereka sudah siap melawan gempuran senjata. Inilah yang menjadi kecurigaan dari Hindia Belanda jika Kartadria dan Peter Eberveld melakukan makar bersama. Akhirnya Kolege van Heeren-Scheveningen atau Dewan Pejabat Tinggi Negara melakukan pemeriksaan kepada Eberveld yang berbuntut pada penangkapan 23 orang lainnya karena dianggap ada keterlibatan dalam bentuk makar kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena tidak cukup bukti, pemerintah akhirnya menyiksa ketiga pentolan persekongkolan jahat itu dengan berbagai macam siksaan. Jatuh giliran pertama pada Pangeran Kartadria yang diberi gantungan beban seberat-beratnya, sedikit demi sedikit ditambah, dan rambutnya pun dipotong sesuai kepercayaan sepertinya Raden Kartadria memiliki kekuatan sihir. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Raden Kartadria tetap membungkam. Jatuh pada giliran Layek, ternyata dia tidak sekuat Raden Kartadria. Dengan mudahnya ia mengaku bersalah dan terlibat dalam persekongkolan jahat. Layek mengaku dibujuk oleh Eberveld, sehingga semakin kuatlah Belanda percaya bahwa otak persekongkolan jahat itu adalah Eberveld. Sama dengan Kartadria ketika sudah tidak tahan menerima siksaan, akhirnya ia mengaku bahwa ia pun dipengaruhi oleh Eberveld. Dan terjadi pula pada Eberveld bahwa ia pun dipengaruhi oleh Raden Kartadria. Terjadilah saling tuding-menuding. Akhirnya pemerintah Belanda memberikan hukuman tanpa peradilan dengan cara yang sangat sadis. Dalam sebuah buku yang menceritakan kejadian pecah kulit ini, seorang profesor yang bernama Gode Mosbergen menulis bahwa karena tidak tahannya terhadap siksaan, Peter Eberveld akhirnya mengakui hal yang fiktif. Ia mengaku menyusun sebuah rencana makar yang dikerjasamakan dengan salah seorang putra Untung Suropati dan tersimpan di dalam peti di rumahnya. Setelah peti itu dibuka, ternyata tidak ada bukti apa-apa. Eberveld pun membuat cerita fiktif bahwa dalam makarnya itu ia dibantu oleh 12 orang pangeran dan 1 orang raden dari Banten, dibantu lagi 13 orang pangeran dan 3 orang raden dari Cirebon. Tentunya bukti itu tidak ditemukan oleh Belanda, tapi Belanda sudah mencap Peter Eberveld sebagai seorang pengkhianat. Dan tentunya Belanda tidak tinggal diam dan membuat hukuman yang memang akan menjadi peringatan bagi masyarakat. Siapa saja yang melakukan makar akan dihukum seperti yang dialami oleh Peter Eberveld. Profesor Mosbergen dalam bukunya berpendapat bahwa hukuman yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda itu menyalahi aturan dan tidak wajar. Tapi siapa yang bisa melawan ketika hukuman itu sudah diturunkan? Hukuman itu pun sangat tidak wajar karena ada 2 versi cerita dari hukuman mati mereka yang tidak wajar itu. Menurut Profesor Mosbergen, hukuman yang terjadi adalah Peter Eberveld diikat pada sebuah salib, kaki tangannya dibacok hingga putus, jantungnya dikeluarkan,
dagingnya dipotong kecil-kecil dan ditaburkan di depan rumah mereka. Versi kedua, hukuman yang dilakukan sangat sadis seperti yang terjadi di abad pertengahan, yaitu mengikat kaki dan tangan Peter Eberfeld masing-masing kepada 1 ekor kuda. Sehingga ketika 4 ekor kuda itu dilecut di tengah mereka berlari ke 4 arah, pecahlah tubuh Peter Eberfeld berantakan, dan yang terjadi potongan dagingnya pun ditebar di daerah di mana terjadinya hukuman itu. Tapi cerita yang sama adalah tengkoraknya itu ditancapkan di atas sebuah prasasti. Prasasti yang mengingatkan jika ada yang melakukan makar kepada pemerintah Hindia Belanda, maka hukuman yang akan diterima sama persis seperti yang diterima oleh Peter Eberfeld. Pasca hukuman mati yang sadis tersebut, seluruh harta milik Eberfeld diambil oleh pemerintah, dan prasasti yang ditulis dengan kutukan dan ancaman itu dipasang di tengah-tengah kota. Sebetulnya masyarakat ingin menyingkirkan prasasti dan tengkorak yang ada di Jalan Pangeran Jayakarta, namun selalu ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi setelah menjelang Perang Pasifik, dan tepatnya ketika Belanda kalah perang oleh Jepang, akhirnya tengkorak dan prasasti tersebut disingkirkan dari Jalan Pangeran Jayakarta dan kini berada di Museum Sejarah Jakarta, atau kita kenal dengan sebutan Museum Fathahillah. Demikian cerita tentang pecah kulit. Semoga bisa memberi manfaat dan pelajaran berharga untuk kita. Jangan pernah melupakan sejarah, karena melindungi masa lalu menyelamatkan masa depan. Saya Ruli Rahadian. Sampai ketemu di cerita yang lain.